Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari taman-taman surga, Riyadhul Jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian itu lewat di taman-taman surga, maka segera mampir dan reguk semua yang ada padanya. Tatkala ditanyakan kepada beliau, "Wa ma riyadhul jannah?" Apa itu riyadhul jannah, taman-taman surga? Maka beliau menjawab, "Majalisudz dzikr." Majelis-majelis untuk ingat kepada Allah. Semua majelis orang ngumpul-ngumpul, tujuan ngumpul-ngumpul itu agar semakin ingat kepada Allah, itu namanya majalisudz dzikr. Oleh karena itu, majelis zikir yang paling pokok adalah majalisul halal wal haram, majelis halal haram, majelis ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa majalis dzikr adalah majalisul ilm, majelis ilmu, karena dengan orang mengetahui ilmu, kenal akidah, kenal halal haram, kenal ibadah dan yang lainnya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum di pertemuan pagi hari yang berbarokah ini berkaitan dengan peristiwa yang mengejutkan dunia Islam di penghujung bulan Ramadan yang berbarokah, di tanah yang disucikan, di bumi para nabi, tanah Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, yang kembali membara, kembali diserang oleh orang-orang Yahudi yang mereka menamakan negeri mereka dengan negeri Israel. Tapi sebutan pantas untuk mereka adalah orang-orang Yahudi.
Saya tidak akan bahas dari sisi analisis kejadian kontemporer, karena itu bukan kapasitas saya untuk membahasnya. Saya pun gak akan bahas dari sisi kenapa orang-orang Yahudi pengen banget menguasai bumi Palestina, terutama Masjidil Aqsa. Karena itu butuh pembahasan yang panjang sekali. Kemarin 2 kali pertemuan ana bahas ini di Masjid Ar-Raudhah dengan pembahasan yang super kilat. Ya, karena pembahasannya lebih daripada itu seharusnya. Lebih daripada itu saat Pak Maghrib sampai jam 7 atau setengah 8 kemarin 2 kali. Ini 2 kali itu pun pembahasannya super amat kilat. Jadi mangkas-mangkas materi yang seharusnya nggak dipangkas. Tapi pembahasan kita pada kali ini kita akan kerucutkan kepada satu titik, yaitu tentang Al-Masjid Al-Aqsa. Tentang Al-Masjid Al-Aqsa. Tentang Masjidul Aqsa. Dari 5 poin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sampai jam berapa nih? Sampai jam setengah 8. Sampai jam setengah 8. Bismillah, 1 jam. Jadi 5 poin. Pertama, apa itu Masjidil Aqsa? Apa itu Masjid Al-Aqsa? Apakah kubah yang warna kuning itu? Ataukah kubah yang warna abu-abu kebiruan itu? Atau apa? Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bahas Masjid Al-Aqsa? Kenapa kita harus bicara tentang Masjid Al-Aqsa? Yang ketiga, keutamaan Masjid Al-Aqsa. Keutamaan Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, sejarah ringkas tentang Masjid Al-Aqsa sejak dia dibangun sampai saat ini. Sampai saat ini. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap negeri suci Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Baik. Perhatikan azani Allah wa iyyakum. Masalah yang pertama, apa itu Masjid Al-Aqsa? Masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Al-Aqsa itu al-ab'ad. Aqsa itu aqsa syai', itu ujung paling jauh, itu namanya Aqsa. Kenapa masjid itu dinamakan dengan Aqsa? Karena tempat ibadah saat turunnya wahyu. Saat turunnya wahyu yang paling jauh dari kota Mekah adalah masjid yang ada di Palestina. Ngukurnya dari Mekah loh ya. Kita ngukurnya dari Mekah. Zaman turunnya wahyu, karena di zaman turunnya wahyu itu sudah ada istilah Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-Masjid Al-Aqsa. Istilah Masjid Al-Aqsa itu tidak ada di zaman itu. Kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa? Karena masyarakat bangsa Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang memang mereka itu punya hobi kelayapan, dalam tanda kutip, safar. Safar kemana-mana. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Demi kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka itu punya kebiasaan rihlah pada musim dingin, rihlah pada musim panas, rihlah musim dingin ke negeri Yaman, rihlah musim panas ke negeri Syam. Mereka kelilingnya atau keliling dunianya tidak keluar dari batasan itu. Yaman, Mekah, Syam, Palestina maksudnya. Gak ke barat Ustaz, ke barat ada Laut Merah. Ke baratnya Mekah itu kan ketemu Jeddah, terus ketemu Laut Merah. Pakai cara apa melewati Laut Merah zaman itu? Jadi ke timur tidak ada negara pada waktu itu. Tidak ada negara yang mau untuk dijumpai. Maka perjalanan mereka sekitar itu. Lah, tempat ibadah yang paling jauh
kalau ditinjau dari geografis Mekah, maka itu yang ada di bumi Palestina, di bumi Baitul Maqdis, maka disebut dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Jangan diprotes, Jawa Indonesia satu, saya ikilan Jawa Indonesia. Jadi kalau dulu, jadi Indonesia belum dikenal oleh negeri tersebut, jadi oleh negeri tersebut. Sebagaimana kita mengatakan ada istilah Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, gitu ya. Itu karena kondisi yang ada di zaman itu. Itu definisi, disebut sebagai Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu mana? Masjid Al-Aqsa itu mana? Masjid Al-Aqsa insya Allah nanti kita bahas dalam sejarahnya. Itu sejarahnya berawal dari zaman Sulaiman. Masjid Al-Aqsa yang modern. Sebelumnya berawal dari zaman-zaman sebelumnya. Masjid tempat ibadah yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman, itulah yang kemudian kita kenal dengan area Masjid Al-Aqsa. Nah, tempat yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam itu bukan Qubbatus Sakhrah, bukan pula masjid yang ada di bagian depan, tapi semua area yang ada di pagar. Gambar ini. Jadi tanya Mbak Google, tulis Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu mesti ada pagar, kotak. Di dalamnya ada Qubbatus Sakhrah. Qubbatus Sakhrah itu yang warna kuning itu loh. Di depannya itu ada kubah yang warna abu-abu agak biru dikit. Kemudian ada area-area lain. Lah, semua area yang berada di situ itu kawasan Al-Masjidul Aqsa. Itu kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Karena itulah tempat dulu yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semua area yang dakhil sur, yang ada di dalam pagar, yang itu adalah tempat yang dulu dibangun oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam, itu area Masjid Al-Aqsa. Itu area dari Masjid Al-Aqsa. Perhatian azanillahu yani wa iyyakum. Kenapa kita harus bahas? Apa pentingnya kita bahas Masjidil Aqsa? Apa pentingnya kita bahas Palestina? Apa pentingnya kita bahas Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa para ikhwah adalah masjid yang mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan segenap orang yang beriman. Masjid ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah, sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Palestina. 17 atau 18 bulan di kota Madinah, sholatnya menghadap Masjid Al-Aqsa. Jangan jangan protes. Lah Ustaz, aneh-aneh wis sampeanku. Emangnya Rasulullah pada waktu 13 tahun di kota Mekah itu sholat toh? Jadi sholat itu ada 3 fase. Sholat itu sejarahnya ada 3 kali perubahan. Pertama, diistilahkan oleh para ulama dengan as-salatul mutlaqah, salat secara mutlak. Jadi sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi, beliau itu langsung salat. Salat piye? Nggak ada keterangan. Pokoknya salat. Jadi pokoknya salat. Yang lahir salat mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu mulai dari beliau diangkat jadi nabi sampai sebelum Isra dan Mi'raj. Sampai sebelum Isra dan Mi'raj. Ini salat fase pertama. Yang kedua, setelah Isra dan Mi'raj, masuklah salat itu fase kedua. Yaitu fase kedua, yaitu adanya istilah salat apa? Salat 5 waktu. Ada istilah salat 5 waktu, yaitu tatkala
Rasulullah SAW singkat cerita diperintahkan oleh Allah salat 5 waktu ke Sidratul Muntaha, kemudian turun ke muka bumi, turun pada subuh. Terus gegeran peristiwa Isra dan Mi'raj itu, duhur awal waktu Jibril datang. Saat matahari tergelincir itu Jibril datang, ngajak sholat 2 rakaat, duhur 2 rakaat. Kemudian beliau pergi. Waktu bayangan persis dengan bendanya, itu beliau datang lagi ngajak sholat 2 rakaat. Matahari tenggelam, datang lagi Jibril ngajak sholat 3 rakaat. Mega merah hilang, datang lagi ngajak sholat. Waktu subuh datang, ngajak lagi sholat. Itu hari pertama. Zuhur hari kedua, akhir waktu, jelang matahari, bayangan sama dengan bendanya. Asar akhir waktu, maghrib akhir waktu, isya tengah malam. Lalu beliau mengatakan, ma bainahuma salatun. Muhammad, antara hari pertama sama hari kedua itu waktu sholat. Antara hari pertama sama hari kedua itu waktunya sholat. Ini waktunya sholat. Itu sholat fase kedua, yaitu sudah ada sholat 5 waktu, tapi semua sholat 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Itu rakaat, itu sholat fase kedua. Sampai itu dari mulai Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kan nggak pasti kapan tahunnya, kapan bulannya, kapan harinya, kapan tanggalnya. Yang pasti hanya satu, sebelum hijrah. Itu yang pasti. Jadi yang pasti Isra Mi'raj itu hanya satu, kejadian itu sebelum hijrah. Tapi tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, itu nggak pasti. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabyinul Ajab maupun dalam kitab-kitab yang lain. Itu sampai beliau hijrah. Sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Sekitar bulan Rajab tahun kedua. Sekitar bulan Rajab tahun kedua, maka Allah merubah sholat dengan sholat terbaru, yaitu duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dan itulah sholat yang sekarang. Itulah sholat yang sekarang. Jadi sejak di kota Mekkah, Rasulullah SAW itu sudah sholat. Sholatnya menghadap kemana? Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sholatnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sholatnya menghadap ke Palestina. Tapi Rasulullah SAW itu kan garis keturunannya, itu kan garis keturunan Ismail. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Itu tahu? Anak pertama Ismail dari ibunda Hajar. Anak kedua Ishak dari ibunda Sarah. Ishak inilah yang melahirkan putra-putra Nabi-Nabi Bani Israel. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Itu toh. Salah satu di antara mereka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. 12 anak Nabi Yakub itulah yang melahirkan keturunan anak-anak Nabi Yakub yang dikenal dengan Bani Israel. Karena Israel itu nama lain dari Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Dalam bahasa Ibrani, Il itu Tuhan, Isra itu abd. Jadi Israel itu Abdullah. Jadi dalam sebagian pendapat ulama yang lain itu adalah Habibullah. Jadi Habibullah, pokoknya itulah. Israel itu nama Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub. Makanya kenapa kok ada sebagian para ulama yang melarang menyebut Yahudi dengan Israel? Karena Israel itu Nabi Yakub. Jadi kita menyebutnya dengan orang-orang Yahudi. Meskipun nama Israel itu sekarang sudah jadi nama negara. Sudah jadi nama negara. Lepas dari masalah itu, itu semua keturunan dari Ishak. Tidak ada satupun orang-orang Nabi Bani Israel yang keturunan Ismail alaihissalatu wassalam. Lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Ismail. Baitul Maqdis dibangun oleh nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ismail bersama Ibrahim. Aku ini anak Ismail. Oh no, jadi
Baitul Maqdis itu dibangun oleh para nabi, iya, tapi dari garis keturunan Ishak, manusiawi lah. Beliau itu kepingin sholatnya itu menghadap Ka'bah. Beliau itu pengen sholatnya menghadap Ka'bah, tapi syariatnya menghadap Baitul Maqdis. Ora masalah. Ini Masjidil Aqsa. Ini Mekah. Ini Ka'bah. Nah, ini jam ini Ka'bah. Jam ini Ka'bah. HP ini usah. Ini mana desainkan ganti judul. Nah, ini Madinah. Di sini Madinah, ini Palestina, ini Mekah, kertas putih ini Mekah, jam ini Ka'bah. Perintai pada waktu itu sholat menghadap ke sini. Kepinginannya Rasulullah sholat menghadap Ka'bah. Rasulullah manggone di kota Mekah. Gampang. Carane ini arepe sholat di sebelah selatannya Ka'bah. Kono selatan tuh. Ya, di sebelah selatannya Ka'bah. Jadi di sebelah selatannya Ka'bah. Salatnya beliau di sini. Mengikuti syariat menghadap Masjidil Aqsa, tapi mengikuti keinginan hati menghadap Ka'bah. Oleh rapopo. Ini rapopo. Antum misalnya, mana ya? Kepingin nikah, syariatnya fadfar, bidatidin, ngono to? Syariatnya itu fadfar bidatidin, ndolek wedok sing api agamane. Tapi hati ku pengen sing ayu. Hati itu pengen sing ayu. Ya ndolek sing ayu, agamane api. Nek gak nemu, ya ndolek sing agamane api, meskipun orang pati ayu. Jadi itu pada waktu Rasulullah SAW masih di kota Mekah, itu enteng masalahnya, enteng, nggak ada masalah. Masalah mulai muncul tatkala Rasulullah SAW harus meninggalkan negeri ini. Beliau hijrah ke kota Madinah. Madinah di sini. Di sini ruwet masalahnya sekarang. Di sini sekarang masalahnya jadi ruwet. Kenapa ruwet? Perintai sholatnya itu menghadap ke sini. Ka'bah di sini. Hati ingin menghadap ke Mekah. Tapi syariat perintahnya menghadap ke Baitul Maqdis. Perintah syariatnya menghadap ke utara. Sedangkan keinginan hati menghadap ke selatan. Apa mau dikata? Perasaan harus ditutup untuk menjalankan syariat. Apa mau dikata? Ini syariat, tidak boleh ditawar-tawar. Maka Rasulullah SAW itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Tapi keinginan hati tidak dapat ditolak. Beliau itu kepingin sholatnya menghadap ke Ka'bah. Sering beliau itu tolah-toleh ke atas. Beliau tolah-toleh ke langit. Beliau itu sering tolah-toleh ke langit. Kepingin kapan dia Jibril kata toko lain bawa wahyu mengubah kiblat ngono loh. Kenapa kok Rasulullah SAW kepingin itu? Karena di zaman itu wahyu masih bisa berubah, hukum itu masih berubah. Dalam usul fikih namanya nasikh mansukh. Jadi ada yang menghapus, ada yang dihapus. Mana nasikh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Ayat yang kami hapus atau kami jadikan kamu lupa, kami akan jadikan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Rasulullah sering mandang langit. Rasulullah SAW itu sering mandang langit, kepingin untuk kiblat itu dirubah oleh Allah. Sampai 18 bulan atau 17 bulan pasca hijrah, tepatnya di bulan Sya'ban. Tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah merubah kiblat. Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat. Kalau dihitung dari Muharram, dihitung dari Rabiul Awal sampai ke Sya'ban itu berapa bulan? Ya wis 17 lah. Nih kalau saya hitung, nanti waktu. Ini sampai bulan Sya'ban tahun kedua
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami sudah mengetahui Muhammad, wajahmu itu bolak-balik lihat langit. Taqalluba wajhika fis sama, bolak-balik lihat langit. Ngenteni Jibril, kok enggak datang-datang turun bawah wahyu perubahan kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya wis, menurut bahasa Al-Qur'an ini, sekarang kami akan palingkan wajahmu menghadap kiblat yang kamu ridhoi, yang kamu senangi. Palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu menghadap Masjid Al-Haram. Kiblatan tardhaha, Al-Masjidil Haram, ke kiblat ke Masjidil Haram. Baik. Sejak saat itulah kiblat berubah. Ada satu sejarah yang masyhur dengan nama Masjid Kiblatain. Dengan segala resiko apakah riwayat ini sahih atau tidak. Tapi karena masyhur, ini harus kita sebut. Jadi pada waktu itu, tatkala Rasulullah SAW menerima wahyu turun, jadi falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka ada para sahabat yang mendengar salat, mendengar wahyu itu, terus pulang. Di kampungnya mendapati orang-orang sedang salat asar, menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis, kan belum dengar wahyu, tengah-tengah salat, baru dapat 2 rakaat. Sahabat yang datang ini mengetahui kalau wahyu sudah merubah kiblat. Teriak bawanter, "Ala innal ka'bata innal qablata qad huwilat nahwal ka'bah." Teman-teman sekalian, apa itu kiblat sekarang dirubah ke arah Ka'bah. Zaman itu belum ada berita hoak. Zaman itu belum ada berita bohong. Jadi ini ada orang ngomong mesti benar. Apalagi para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Maka mereka enggak butuh cek dan recheck. Bener toh, enggak usah. Pokoknya ada orang ngomong, "Ala innal qiblata qad huwilat nahwal Ka'bah." Ketahuilah wahai sekalian kaum muslimin, kiblat sekarang ini telah dirubah menuju Masjidil Haram. Langsung putar 180 derajat. Asalnya menghadap utara, jadi belok menghadap selatan. Pertanyaan ini sampai sekarang aku belum menemukan jawaban nih. Imame piye? Ana sudah lama lu cari ini tuh di kitab-kitab fikih. Maksudnya imame piye? Imame itu ini bagaimana? Wallahu alam. Enggak terlalu penting. Karena kan asalnya imamnya di sini. Ini masjid, imamnya di sini, ganti di sini. Tapi ada kemungkinan analisis fikih. Ada kemungkinan analisis fikihnya, karena sholat di awal-awal masa Islam itu boleh ngomong dan boleh banyak gerak. Di awal-awal masa Islam. Di awal masa Islam sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Sebelum turun firman Allah, "Wa qumu lillahi qanitin," sholatnya kan aneh. Jadi ana wong sholat kemudian mau masbuk, ngono ku takon, "Mas usul piro, Mas?" Sing takoni ngono ku wis 2 rakaat, nang cepet ngono. Lha iya tak cepet sih. Cepet-cepet ngono. 2 rakaat cepet-cepet nanti salam bareng ini bersama imam. Itu dulu. Jadi dulu itu salat kayak tawaf. Tawaf itu kan oleh ngomong. Lah dulu tuh tengah-tengah tawaf ku sampean gak toko-toko kapan, Mas? Ngono. Ngobrol gak apa-apa ngono. Zaman itu, zaman itu hukumnya sangat berbeda. Makanya ada kemungkinan zaman itu imamnya lari. Ya kok lari? Melaku ganti. Ada kemungkinan itu, Allahu a'lam. Itu awal kiblat. Kiblat pertama kaum muslimin. Maka kita punya keterikatan yang kuat dengan Masjidil Aqsa. Karena itu kiblat pertama kaum muslimin. Yang kedua, tempat itu tempat yang bersejarah untuk semua nabi Bani Israel. Dan kita kaum muslimin itu sebagaimana beriman kepada Rasulullah SAW, kita juga beriman kepada semua para nabi. Semua para nabi Bani Israel itu terikat dengan Masjidil Aqsa, terikat dengan negeri Kan'an, terikat dengan negeri Palestina. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu tinggal di Kan'an.
Nabiullah Musa, Nabiullah Yakub tinggal di Kanaan. Kanaan itu area Syam, sedikit Mesir, sedikit Irak. Area Babil, Syam itu dulu namanya negeri Kanaan. Itu dulu namanya negeri Kanaan. Lah, Nabiullah Yakub, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yakub, kemudian nanti Nabi Musa, kemudian Isa, Ayub, Daud, Sulaiman. Jadi semua kisah para nabi itu adanya di tempat itu. Dan itu adalah tempat yang amat sangat bersejarah. Kita itu punya keterikatan dengan semua para nabi, maka kita itu juga wajib untuk punya keterikatan batin dengan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, tempat itu tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ehwabidin azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam kondisi psikologis beliau sedang terpuruk. Karena peristiwa itu berawal dari wafatnya pamanda beliau Abu Thalib. Orang kafir tapi perjuangannya hebat membela ponakannya. Pasca wafatnya siapa? Istri tercinta beliau Khadijah, yang berjuang membela dakwah beliau dengan harta, jiwa dan raganya. Sehingga dalam sejarah tahun itu dikenal masyhur dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan, meskipun ditolak istilah itu oleh sebagian para ulama. Lalu Rasulullah SAW karena bemper jadi dakwah beliau di dunia selain Allah, setelah Allah tidak ada orang Quraisy tambah kurang ajar gak karuan. Rasulullah SAW ingin mencari lahan dakwah yang lain. Orang kota Mekah, tempat yang iso dilirik di zaman itu mana? Orang Mekah zaman itu tempat sing iso dilirik itu mana? Taif. Makanya beliau berangkat ke Taif, kepinginnya menyampaikan dakwah di negeri Taif. Punya harapan besar diterima di Taif, malah diantemi watu, dilempari watu sampai kaki beliau luka. Beliau akhirnya pulang, bingung, fisik terluka, capek, psikologis lebih-lebih lagi terhina oleh orang-orang oleh orang-orang Taif. Sekarang ini mau kemana? Mulai ini Mekah, tadi ke Taif itu gara-gara orang Mekah kurang ajar. Mau gak pulang ke Mekah, pulang kemana? Itu psikologis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Akhirnya beliau melakukan kelewas, sampailah beliau ke sebuah kebun. Ada kisah masyhur. Jadi di mana tatkala di Taif itu malaikat Jibril dan malaikat gunung datang. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, saya malaikat gunung. Allah memerintahkan kepadaku untuk menjalankan apapun yang kau perintahkan. Kalau kamu mau, dua gunung Ahsyabain. Gunung Ahsyabain ngerti Mekah? Gunung yang paling besar di sisi kanan kiri Mekah itu gunung Ahsyabain. Mau tak angkat tak teblek ning Taif. Ngono ya. Maka Rasulullah SAW, jangan. Nek sampean ngono kan? Iya. Beneran. Beneran. Jangan. Saya harapkan dari sulbi mereka lahir orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke negeri Mekah nggak akan cerita itu karena panjang. Kemudian beliau, gimana pun juga tetap masuk ke kota Mekah. Kondisi terpuruk itulah, maka Allah memperjalankan Rasulullah untuk ke alam langit, ke Sidratul Muntaha. Tujuannya Isra Mi'raj itu kan alam langit. Tapi napo kok mampir ke Baitul Maqdis? Padahal Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa zaman itu negeri Muslim apa negeri kafir? Zaman itu, anak berita zaman itu, Masjidil Aqsa zaman itu negeri Muslim apa negeri kafir?
Hah? Lawang Mekah iku durung muslim lho, apa meneh Madinah, apa meneh Thaif lho, kan sampean ngomong Masjidil Aqsa itu lho. Masjidil Aqsa itu tatkala itu negeri kafir, negeri Nasrani. Masuk dalam wilayah kekuasaan Romawi. Masuk dalam wilayah kekuasaan Romawi. Negeri kafir. Lah napa kok iso mampir-mampir Masjidil Aqsa bareng lho Surah Mi'raj. Itu menunjukkan bahwa tempat ini tempat suci dalam pandangan agama kita. Sampai Rasulullah SAW itu mampir ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana peristiwa Isra Mi'raj yang antum tahu, bahwasanya Rasulullah SAW ngimami semua roh para nabi yang didatangkan oleh Allah untuk beliau menjadi imamnya, baru kemudian berangkat ke langit. Itu yang ketiga. Yang keempat, negeri itu negeri kita. Negeri itu negeri kita. Negeri kaum muslimin. Meskipun Yahudi ngaku, Nasrani ngaku, karena negeri itu negeri para nabi. Negeri para nabi. Dan yang paling layak untuk mewarisi warisan kenabian adalah kaum muslimin. Ya, memang negeri itu negeri Musa. Negeri itu negeri Sulaiman. Negeri itu negeri Daud. Negeri itu negeri Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sekarang sudah tidak lagi memegang ajaran Musa dan ajaran Isa. Yang mewarisi ajaran para nabi adalah Rasulullah SAW dan kita kaum muslimin. Makanya kaum muslimin semeninggal Rasulullah SAW langsung greget kepingin menguasai Baitul Maqdis. Insyaallah nanti kita bahas dalam sejarah. Dikuasai di zaman Umar bin Khattab. Jatuh lagi ke tangan orang-orang kafir, jatuh lagi ke tangan kaum muslimin di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian jatuh lagi ke tangan orang-orang kafir sampai detik ini. Dan kita nggak pernah tahu di tangan siapa nanti Al-Aqsa itu kembali ke tangan kaum muslimin. Mudah-mudahan di tangan kita, di tangan anak keturunan kita. Mohon, mudah-mudahan aja. Doakan apa-apa tuh. Ini doakan. Negeri itu negeri kita. Negeri kaum muslimin, karena punya ikatan batin yang kuat dengan kita sebagai seorang muslim. Itu kenapa kita itu harus bahas Masjidil Aqsa ya. Jangan anggap masjid itu kayak Istiqlal. Jangan anggap masjid itu kayak masjid Masjid Istiqlal, masjid ini, masjid itu kayak semua masjid yang lain. Itu tidak ada ikatan kecuali sekedar itu masjid milik kaum muslimin. Tapi Masjidil Aqsa itu mirip-mirip Masjid Nabawi, mirip-mirip Masjid Al-Haram yang mempunyai sejarah besar, ikatan batin yang kuat dengan kita kaum muslim. Makanya tatkala Aqsa terkoyak, tatkala Aqsa terluka, maka sebenarnya itu adalah lukanya kaum muslimin yang seharusnya segera diobati oleh kaum muslimin, merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Masalah yang ketiga yang perlu untuk kita bahas, apa saja keutamaan Masjid Al-Aqsa? Apa saja keutamaan Masjid Al-Aqsa? Al-Aqsa memiliki keutamaan yang sangat besar. Pertama, dia adalah berada di tanah suci. Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri itu dengan Al-Ardhul Muqaddasah, negeri suci. Dalam kisah tatkala Nabiullah Musa setelah berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel dari cengkraman Firaun, melewati Laut Merah yang terbelah menjadi 12 lorong, kemudian beliau keluar ke pesisir dari Kairo, Laut Merah. Pesisirnya di mana? Di Jeddah, di area Jeddah. Kemudian sampai di Jeddah bingung, zaman itu Jeddah durung ono kota.
Ini iki arepe budal nandi ngono ya. Nabi Musa ngomong karo teman-teman nih, ya wis kita balik aja ya dulu ke kampung bapak kita. Gitu. Kampung bapaknya mana? Hah? Kenapa kok orang-orang Bani Israil itu tinggalnya di Mesir? Kan di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf singkat cerita jadi raja muda. Bapaknya sama semua saudaranya diminta datang di negeri Mesir. Akhirnya mereka beranak pinak di negeri Mesir. Mereka dikenal dengan orang-orang Bani Israel. Pada waktu mereka tertindas, setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, akhirnya mereka tertindas, diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa. Jadi dengan terbelahnya laut sampai kemudian ke sisi sebelah timur Laut Merah. Kemudian mereka terdampar di sana, bingung kinandi. Nabi Musa mengatakan, ya wis kita pulang aja yuk ke kampung halaman kita, kampungnya Nabi Yakub. Kampungnya Nabi Yakub kemana? Ke Palestina. Budahlah mereka jalan, yuk nggak naik mobil, orang mobil yang itu, orang onto barang. Jadi jalan gitu, lah sampai mendekati area Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Aqsa itu sedang dikuasai oleh orang-orang musyrik kaum Amalikah. Bahasa Al-Qur'annya, inna fiha qauman jabbari. Di negeri itu sedang dikuasai oleh orang-orang yang diktator, oleh kaum yang kuat. Kaum disebutkan oleh para ulama dengan istilah kaum Amalikah, wong-wong sing kuat, badannya gede-gede tapi enggak raksasa. Jadi pokoknya enggak raksasa, karena dalam kitab-kitab tafsir jadi ada cerita-cerita yang aneh-aneh, yang ya Israiliyah gitu ya. Ada satu riwayat katanya yakni penguasa Palestina tatkala itu raksasa, orang ikak badidur setinggi 3000 zira. Ini satu zira itu sini sampai sini 48 cm dalam mazhab Syafi'iyah. Satu zira dalam mazhab Syafi'iyah 48 cm. Terus kalau saya diukur zira sampean piro? Enggak penting. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, jadi satu zira itu 48 cm. Ya berarti 1,5 kilo loh. Bol. Ya enggak mungkin lah. Nah, ya enggak mungkin. Ini wong manusia tertinggi itu kan Nabi Adam. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, khuliqa Adam yani sittina zira'an. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah setinggi 60 zira'. Setelah itu orang itu kecil sampai sekarang. Jadi kita sekarang ini 60 zira' itu, satu zira' itu yang 48 cm kali 60 pinten? Ya 25 27 dawur. Kelopon tahu. Dan nanti kita kalau masuk surga setinggi Nabi Adam. Jadi nanti orang itu kalau masuk surga akan dikembalikan oleh Allah dengan wujud bapaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Gitu. Penak tuh jadi raksasa, gede-gede. Gede-gede. Tapi karena semua orang juga gede-gede, maka nggak merasa jadi raksasa. Ya kayak semut dengan semut itu loh. Jadi kan nggak merasa nih dia itu makhluk kecil. Baru merasa makhluk kecil kalau dia ketemu gajah. Wallah, ala kulit. Ngomong apa mau nanti gini. Jadi makanya mereka orang kuat. Lah, Nabi Musa memerintahkan kaumnya, ya kaum, udkhulul ardhal muqaddasata, masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Berarti negeri Palestina itu negeri yang disucikan. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, negerinya para nabi. Negeri itu pula negeri yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa yang berada di negeri yang kami berkahi. Negeri itu negeri yang penuh dengan keberkahan. Masjidil Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang tushaddur rihal. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak boleh syaddur rihal
kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidi hadza wa Masjidul Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Apa itu syaddul rihal? Memberatkan diri untuk melakukan perjalanan mencari keberkahan tempat tertentu. Itu namanya syaddul rihal. Ingat ya? Memberatkan diri untuk melakukan rihlah, safar, demi mencari keberkahan tempat tertentu. Ingat namanya yang kedua, demi mencari keberkahan tempat tertentu. Itu namanya syaddul rihal. Jadi memberatkan diri maksudnya apa? Yuk nyelengi, yuk dodolan sawah, dodolan pitik, dodolan sapi, ngono ben punya bekal, nyelengi punya bekal, nyiapkan waktu, yuk cuti dari pekerjaan untuk budal, ngetekno duwe, kang menyiapkan fisik, menyiapkan bekal, itu namanya syaddul rihal. Gak kene budal ning tapanku di kono ya. Tapan ora itu gak syaddul rihal namanya. Sinin Kaliboto ban ora syaddul rihal. Ini. Pokoknya nyiapkan diri. Nek wong sugih yo tetep butuh persiapan, yo ngatur pekerjaane, ngatur apane apa lu miskin nyelengi 20 tahun. Itu namanya syaddul rihal. Loh, yang kedua, untuk mencari keberkahan sebuah tempat. Merasa ibadah di kono luwe apik, itu namanya syaddul rihal. Memberatkan diri untuk tujuan lain boleh, gak masalah. Antum memberatkan diri budal ning Jakarta, persiapane 2 tahun, ngono. Karepe apa? Karepe apa? Karepe dagang. Mau memberatkan diri ke Malaysia, karepe di kono kerja, boleh, nggak ada mas. Karepe kerja. Tapi kalau memberatkan diri berangkat ke mana nih? Berangkat ke Istiqlal misalkan ngono. Terus karena dengan anggapan sholat di Istiqlal itu luwe api timbang sholat di Masjid Hidayah ini, itu syaddul rihal yang terlarang. Jadi syaddul rihal itu syaratnya 2. Pertama, safarnya butuh persiapan, membutuhkan persiapan. Ini apa tadi? Memberatkan diri. Yang kedua, untuk mencari keberkahan tempat tersebut, merasa bahwasanya ibadah di kono luwe api timbang ibadah di tempat dia. Itu namanya syaddul rihal. Itu enggak boleh, kata Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal, tidak boleh dilakukan syaddul rihal illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. 1, Masjidul Haram. Kenapa? Karena sholat di situ lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Dengan perselisihan para ulama, Masjidil Haram itu masjid tok ataukah Ardul Haram? Ardul Haram, kalau Masjidil Haram itu bedanya apa? Beda lah. Ana gambarkan ya. Ini Ka'bah nih, Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini masjid. Ini Mekah. Meja ini Mekah. Ini namanya Masjidil Haram. Ini bukan Masjidil Haram tapi Ardul Haram, tanah haram, tanah Mekah. Yang disepakati oleh para ulama bahwa sholat di situ berpahala lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Itu area masjid, entah di pinggir Ka'bah, entah jadi jauh dari Ka'bah, pokoknya masih dalam masjid. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tapi nek sholatnya di gini, ini di masjid lain, apakah mendapatkan keutamaan ini? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan keutamaan Masjidil Haram itu mencakup tanah haram. Sebagian ulama mengatakan Masjidil Haram ya Masjidil Haram, bukan tanah haram. Tanah haram itu ada keutamaan lain yang itu yang bukan keutamaan Masjid Al-Haram. Gitu ya. Itu yang pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Sholat di situ lebih utama dibandingkan berapa? 1000 kali sholat. 1000 kali
kali salat. Taib. Masjid Nabawi itu mana? Kalau Masjid Nabawi itu pasti yang ada di area bangunan masjid. Itu Masjid Nabawi. Taib. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Al-Aqsa tadi apa definisinya? Semua tempat di area pagar yang dahulu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Bukan Masjid Sakhrah, Qubatus Sakhrah itu bukan, Bamas itu bukan. Itu masuk bagian Masjid Al-Aqsa. Juga bukan hanya masjid depannya itu bukan, itu juga masuk bagian area Aqsa. Area Aqsa. Baik. Para ulama kemudian berselisih tentang berapa keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa. Yang masyhur di kalangan para ulama 500. Pendapat sebagian para ulama 250. Lepas darinya, yang penting akeh. Nih, entar 150, entar 100, yang penting akeh. Baik. Perhatian azani Allahu yani wa iyyakum. Para ikhwan fillah azani Allahu yani wa iyyakum. Jadi itu beberapa keutamaan dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Salah satu di antara keutamaannya adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Tatkala beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai bangun Ka'bah, selesai bangun Masjid Al-Aqsa, maka beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kumohon yani pada jenengan supaya semua keputusan-keputusanku cocok dengan hukummu. An yusadifa hukmuhu hukmahu. Jadi karena beliau kan nabi sekaligus raja. Yang kedua, yani agar tidak ada seorang pun yang diberi kekuasaan kayak kekuasaanku. Karena beliau kan menguasai manusia, binatang, angin, jin. Yang ketiga kata beliau berdoa semoga siapapun yang sholat di masjid ini, Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman, itu kalau orang datang ke Masjidil Aqsa, dia datang niatnya hanya pengen sholat, pulang-pulang yani kayaumi waladadhu ummuh, dia bebas dari dosa kayak lahir dari kandungan ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad u'tiyahuma, dua yang pertama beliau dikasih, dalam artian doanya dikabulkan. Yang pertama, keputusan Sulaiman itu sama dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak pernah ada dalam sejarah ada orang yang mempunyai kekuasaan kayak kekuasaannya Nabi Sulaiman. Kalau ada orang yang mempunyai kekuasaan kayak kekuasaannya Nabi Sulaiman, berarti pakai sihir. Itu pasti. Ono wong kok nguasai kerajaan jin, iso nikah karo Nyai Roro Kidul. Lopo atau yang semisalnya, itu mesti pakai sihir. Jadi makanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ingat pada waktu Rasulullah SAW sholat, kemudian beliau nangkep orang, ngono toh, nangkep orang, colno, jadi ini mana, colno, ini mana, pas sahabat bingung, ya Rasulullah dengan tadi sholat kok napo, nanti sholat itu napo, iprit, Rasulullah mengatakan iprit, jenis iprit, itu lewat di depanku, tak tangkep, tak tekik ini ya, sampai aku merasakan dinginnya ludahnya. Jadi jin itu yang di ludah ternyata. Kata Nabi Sulaiman, kata Rasulullah SAW, seandainya aku nggak inget doanya Nabi Sulaiman, mau tak ikat di tiang Masjid Nabawi, ben dijadikan dulinan anak-anak Madinah, ben dijadikan mainan anak-anak Madinah. Ono jin ketangkep, ngapi, rupanya piye. Tapi karena beliau ingat doanya Nabi Sulaiman. Lah, kata Rasulullah SAW, wa arju, dan saya berharap doa Nabi Sulaiman yang ketiga akan dikabulkan oleh Allah. Harapannya Rasulullah itu pasti ya, harapan sampean, bukan harapanku. Jadi harapan Nabi Sulaiman itu adalah harapan Nabi Sulaiman. Harapannya Rasulullah SAW itu adalah satu kepastian. Dari itu keutamaan Masjid Al-Aqsa, keutamaan Masjid Al-Aqsa. Baik. Masuk pada poin yang keempat. Singkat-singkat aja. Bagaimana
sejarah Al-Aqsa. Bagaimana sejarahnya bumi Palestina. Kok bumi Palestina? Kita nggak bahas bumi Palestina. Sejarahnya Al-Aqsa. Ada satu riwayat yang menjadi acuan utama pembahasan ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Yang menjadi acuan utama kajian sejarah. Semua ilmu ya kawan, semua ilmu syar'i itu mengerucut kepada satu titik. Apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sampai pun ilmu sejarah mengerucutnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sering anak katakan sama para santri, para asatidzah, jadi kalau pengen mungkin menguasaan ilmu syar'inya itu mapan, rumus utamanya, jadi kuda-kudanya itu kuasai dalil, kuasai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Semua ilmu mengerucut kepadanya. Pembahasan sejarah Masjidil Aqsa itu tonggak utamanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Dzar radhiyallahu an. Tatkala beliau radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah. Jadi beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal. Ya Rasulullah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Masjid Al-Haram, Masjidul Haram. Abu Dzar kembali bertanya, summa ai, setelah itu apa ya Rasulullah? Setelah itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Masjidul Aqsa. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar kembali bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antar keduanya? Berapa jarak antar keduanya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun. Ada dua versi kalau kita bahas sejarah. Karena Masjidil Aqsa dalam hadis tadi dikaitkan dengan pembangunan Masjidil Haram yang berjarak 40 tahun, maka pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Masjid Al-Haram. Masjidil Haram itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bangun dari awal pondasi atau pondasi wis ono terus neruskan tembok? Pertanyaan, Nabi Ibrahim itu sallallahu alaihi wasallam itu bangun Ka'bah mulai dari pondasi ini atau pondasinya wis ono terus beliau neruskan? Ada dua versi yang katakan tadi di kalangan para ulama. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, Nabi Ibrahim itu renovasi, melanjutkan pondasi yang sudah ada, disempurnakan pondasinya, kemudian dilanjutkan. Oleh karena itu bahasa Al-Quran kan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi dan bangunan Baitullah dan juga Ismail. Dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah tatkala itu yang tanah tandus, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, saya letakkan istri dan anakku ini biwadin ghairi dzara
inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan istri dan anakku ini, di satu lembah tanpa ada tanaman di pinggir rumahmu yang suci, Baitullahil Haram. Itu yang menyandasi para ulama untuk mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu melanjutkan. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang bangun itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pondasinya wis hilang. Pondasinya wis hilang. Atau mungkin awal bangun. Dengan versi yang pertama, siapa yang bangun Ka'bah? Dengan versi yang pertama, siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Adam. Yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam. Ceritanya aja. Beliau kan diciptakan oleh Allah tinggal di surga. Di alam langit itu ada Ka'bah. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur wal Baitul Ma'mur itu loh. Wal Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat yang digunakan tawaf oleh para malaikat. Lah, tatkala Nabi Adam turun, rindu suasana Baitul Ma'mur. Maka Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Jadi kata Rasulullah SAW dan Sahih Muslim, Ka'bah itu seandainya ono wong dari Ka'bah kok meluncur ke atas, lurus gitu, ke atas, lurus, dia akan nyampe ke Baitul Ma'mur. Nek sampai, nek gak sampai ya mati. Dan kata Rasulullah SAW, itu nggak pernah bergeser. Jadi Baitul Ma'mur yang ada di atas dengan Ka'bah ini nggak pernah bergeser. Makanya ada kekuatan khusus yang ada di Ka'bah karena dia tepat di bawahnya Baitul Ma'mur. Orang di pinggir Ka'bah itu entah nuansanya itu beda ngono. Sing muales ngono dadi rajin ngono ya. Sing ngantukan dadi gak ngantukan ngono. Sing opo nuansanya beda memang di Masjidil Haram. Di Ka'bah itu nuansanya itu memang beda. Kenapa? Karena dia memang di bawah Baitul Ma'mur. Akhirnya Allah memerintahkan untuk bangun Ka'bah. Ini versi yang masyhur di kalangan para ulama. Adam yang membangun Ka'bah pertama kali. Ka'bah itu kemudian hancur di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan Allah sedang bersih-bersih bumi. Ini semua makhluk di bumi entek kecuali ini yang ada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Semua bangunan, semua tumbuhan, semua pohon, apalagi semua manusia habis. Tinggal yang ada di perahu Nabi Nuh 80 atau 90 orang, sama semua binatang. Pada waktu perahu Nabi Nuh itu terdampar di bukit Judi. Judi itu pinggir Turki. Turun, maka semua pengikutnya Nabi Nuh itu nggak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan hanya Nabi Nuh. Akhirnya semua manusia itu anaknya Nabi Nuh, semua manusia itu anaknya Nabi Adam. Semua manusia itu anaknya Nabi Nuh, semua manusia itu anaknya Nabi Adam. Gitu ya. Baik. Antum di ngomong apa? Antum kini mau ngomong apa? Oh, Ka'bah hancur pada waktu banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Lah, tempat itulah yang nanti dibangun oleh Nabi Ibrahim. Berawal dari kisah ini, maka berarti Masjidil Aqsa itu 40 tahun sejak pembangunan Nabi Adam. Bukan 40 tahun sejak pembangunan Nabi Ibrahim. Jadi 40 tahun sejak pembangunan Nabi Adam. Maksudnya pondasi-pondasinya. Dan bukan pada Nabi Ibrahim. Adapun kalau kita katakan bahwasanya Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah dari pondasi, maka berarti Masjidil Aqsa itu 40 tahun pasca pembangunan Ka'bah Nabi Ibrahim. Karena kita hanya punya patokan 40 tahun.
Hanya punya patokan 40 tahun. Wallahu yani a'lam bis-shawab. Nah, para idzan azanillahu yani wa iyyakum. Tapi yang penting sejarah berlangsung. Yang dalam sejarah yang ada punya cawe-cawe untuk benahi area Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Dilanjutkan oleh Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Kemudian baru menjadi besar di era Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu statusnya kayak Nabi Ibrahim untuk Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu di tangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail, kalau Masjidil Aqsa ada sejarah sebelumnya, tapi yang membesarkan adalah Nabi Ismail, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi beliau membangun tempat ibadah besar, dan itu adalah tempat ibadah dari kaum Bani Israel yang besar pertama dalam sejarah. Di dalam sejarah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang masyhur dengan nama Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Baik, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awal sejarah jadi Masjid Al-Aqsa. Awal sejarah Masjid Al-Aqsa. Bicara tentang sejarah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas dari bicara tentang sejarah Yahudi. Tapi terbawa bahas ini. Kat situ ya. Ini membicarakan Masjid Al-Aqsa nggak bisa lepas dari hiruk pikuknya sejarah Yahudi. Alakulin, singkat cerita aja, tak pangkas-pangkas yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi pada waktu setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, itu anak itu tukaran. Anak itu nggak nabi. Nabi Sulaiman itu nabi, tapi anaknya nggak nabi. Nabi Sulaiman itu nabi, bapaknya nabi, yaitu Daud alaihissalatu wassalam. Tapi anaknya Nabi Sulaiman itu nggak nabi. Yang masyhur dalam sejarah anak beliau dua. Istrinya akeh saat, iya istrinya akeh, tapi istrinya akeh ini gak duwe anak kan ya akon dah. Jadi Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi anak yang kita kenal Sulaiman. Enggak tahu dalam apa ada anak yang lain, tapi istrinya yang pasti 99. Jadi dalam riwayat Sahih Muslim Abu Dawud mengatakan, yani wallahi la atufanna alaihin lailah. Wallahi saya akan keliling jima istriku semalam suntuk. Kok kuat? Nyumpuk. Jotakon aku. Nanti masing-masing dari mereka akan melahirkan farisan fisabilillah, seorang pejuang di jalan Allah. Ternyata gono sing meteng. Ono sing meteng satu lahir cacat. Kata Rasulullah SAW, salah dewi, gak ngomong insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan komentar kejadian itu, seandainya lauqala insya Allah, seandainya Nabi Daud ngomong insya Allah, pasti akan lahir yang diimpikan oleh beliau. Maka hati-hati yo, ojo lupa ngomong insya Allah, karena insya Allah itu sakti. Insya Allah, karena semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulit. Kembali pada cerita tadi. Setelah pecah di zaman putranya Nabi Sulaiman, Bani Israil itu pecah, perang bersaudara, lalu negeri itu dikuasai oleh bangsa lain. Tatkala dikuasai oleh bangsa lain, bangsa Romawi, saat itulah Haikal Sulaiman dihancurkan. Jadi tatkala itulah, jadi Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman itu dihancurkan. Nyisa titik-titik, masih nyisa sedikit-sedikit. Kembali direbut oleh orang-orang Yahudi. Kembali masuk, direbut lagi oleh orang-orang lain, sampai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masjidil Aqsa dalam wilayah kekuasaan orang-orang Romawi. Yahudi sama Romawi sama Nasrani itu kan musuh bebuyutan. Lawong, ini gimana? Wong orang Yahudi itu mengatakan Isa anak zina, orang Nasrani mengatakan Uzair itu anak zina. Ini, padahal Isa itu nabi yang paling diagungkan, Uzair itu nabi setelah Musa yang paling diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini ketemu ya wapi, ini ketemu itu wapi, perang, karuan. Dalam sejarah Masjidil Aqsa. Jadi
tempat kiblatnya orang-orang Yahudi dalam sholat ibadah mereka itu kan yang sekarang dibangun Batu Sakhrah. Itu pada waktu dikuasai oleh orang Nasrani dijadikan tempat sampah. Kapok mukapan sholat menghadap tempat sampah. Saking jengkeli. Pada waktu tempat itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, gantian. Tempat suci Nasrani itu kan bukit itu yang katanya tempat penyaliban apa? Isa alaihissalatu wassalam dijadikan tempat sampah. Dijadikan tempat sampah. Itu musuh bebuyutan dua agama itu. Itu musuh bebuyutan. Karena nggak bahas itu terlalu panjang. Yang penting sampai di zaman Rasulullah SAW Masjidil Aqsa dalam wilayah kekuasaan orang-orang Romawi. Apa buktinya? Tahun ke-6 bulan Hijriah, bulan Dzulqa'dah, terjadi peristiwa. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6. Masyayikh, terjadi peristiwa Hudaybiyah. Sebentar jawab ini Hudaybiyah. Terjadi peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah itu ada satu poin gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama ini kan 6 tahun itu isinya perang antara Madinah dengan Mekah. Di ujung tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah terjadi gencatan senjata. Terjadi gencatan senjata. Baik. Rasulullah SAW pulang dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Awal tahun pertama Rasulullah tinggal punya PR1. Musuhnya Rasulullah SAW itu kan 3 di kota Madinah. 1 Makkah, Quraisy, 2 Khaybar, Yahudi, yang ketiga kabilah-kabilah kecil, orang-orang musyrik. Kabilah-kabilah kecil itu rapatnya direken berapa apa. Tinggal 1, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar. Maka Rasulullah SAW ingin menyelesaikan keamanan kota Madinah. Beliau menyerang Khaybar dan terjadilah perang Khaybar di awal tahun ke-7 bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, gitu ya. Setelah itu wis aman. Madinah wis aman. Arepin apa sekarang? Beliau berpikir mengembangkan dakwah. Beliau berpikir mengembangkan dakwah lewat surat-surat dakwah ke Romawi, ke Persia, ke Mesir, ke Daumatul Jandal, ke ini, ke itu. Lah, yang saya bahas surat yang ke Romawi. Rasulullah SAW mengirim surat ke Romawi. Surat ke Romawi bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad dan Rasulullah ila Hiraqal azimir Rum. Assalamu ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Wa in abait fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Itulah isi suratnya Rasulullah SAW di awal-awal Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius sang maharaja Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan tertuju untuk orang yang mengikuti petunjuk. Sampai mau beli Islam, ini saya akan selamat. Islamlah, kamu selamat. Kalau tidak, kamu akan menanggung dosa semua orang-orang Romawi. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sampai akhir dari ayat tersebut. Romawi itu di tatkala itu rajanya Heraklius. Heraklius itu maharaja tapi pendeta. Tapi alim. Jadi maharaja tapi pendeta. Iki bener apa ora iki surat iki nabi iki. Karena tanda-tanda alam menunjukkan bahwasanya sekarang ini nabi akhir zaman dijanjikan oleh Musa dan Isa sudah datang. Tapi apa wong iki? Akhirnya beliau memerintahkan, Heraklius memerintahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya para hulu balang, para pasukannya, cari di negeri kita para pedagang yang berasal dari negerinya orang ini, dari Arab. Cari, ketemu pedagang Arab, pedagang Mekah. Karena orang Mekah itu kan diilafi Quraisy, ilafi mrihlatas syita'i wa sayf. Kali itu mereka sedang dagang ke Syam. Mereka sedang dagang ke Syam. Ketemu, kalian semua wahai tuan-tuan dipanggil oleh sang maharaja. Datanglah ke sana. Tatkala itu pimpinan dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam. Peristiwa ini awal tahun 7. Abu Sufyan masuk Islam tahun pening aku. Abu Sufyan masuk Islam tahun akhir tahun 8 di peristiwa Fathu Makkah. Ngomong apa mau?
Ya, sampai di negeri Syam, mereka dipanggil. Lah, terjadilah dialog yang panjang itu. Dialog yang panjang itu. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Yang ngaku sebagai nabi ini? Saya, kata Abu Sufyan. Saya pamannya, paman jauh. Maju. Ya, maju dewian. Semua yang lain, aku akan bertanya sama orang ini. Nek jawabannya benar, menengok. Nek jawabannya salah, kok kasih isyarat. Kok kasih isyarat. Tanya. Orang ini dari nasab orang terhormat, apa orang rendahan? Orang ini pengikutnya, yani orang-orang lemah, apa orang-orang kuat? Tanya, gitu ya, semuanya. Ditanya. Kemudian, yani Heraklius mengatakan, kalau yang kamu katakan tadi benar, dia akan menguasai tempatku berpijak. Kata Heraklius, kalau yang kamu katakan tadi benar, dan memang Abu Sufyan jujur tatkala itu, maka dia akan menguasai tempatku berpijak. Maksudnya akan menguasai Palestina. Karena tatkala itu Heraklius berada di Aila. Aila itu ibu kota keduanya Romawi, di pinggir pesisir Palestina. Jadi akan menguasai tempatku berpijak ini. Saya tahu kalau Nabi akhir zaman itu sudah muncul, tapi saya nggak bayangkan ternyata itu dari bangsa kalian. Akhirnya kan Heraklius kepingin masuk Islam, tapi karena ditolak oleh pasukannya, dia nggak jadi masuk Islam. Saya lihat beda dengan Najasyi. Berarti pada zaman sekalian, di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, Romawi dikuasai siapa? Romawi dikuasai Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dikuasai oleh orang-orang Romawi. Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Romawi itu agamanya Nasrani. Baik. Negeri itu baru masuk ke wilayah kaum muslimin di tahun 15 atau 16 Hijriah, di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala itu penyerangan dipimpin oleh panglima perang Abu Ubaidah bin Jarrah. Di bawah ini semacam itu. Singkat cerita, akhirnya masuk ke wilayah kaum muslimin. Anda nggak bahas terlalu panjang, sampai 9:30. Anda minta izin waktu 10 menit. Ini 10 menit ya. Jadi 9:30 tadi kan 9:30 selesai. Lama di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sampai tatkala kaum muslimin itu seribut rebut kekuasaan, wis ribut apa? Dunia, wis ribut duit, wis ribut wedoan, wis ribut ini, wis ribut itu. Maka pasukan salib, pasukan Kristen, orang-orang Nasrani berhasil kembali menguasai Palestina, Baitul Maqdis. Orang-orang salib, orang-orang Nasrani berhasil kembali menguasai orang-orang itu. Dan itu terjadi pada tahun 1096 Masehi, 498 Hijriah. Baitul Maqdis kembali jatuh ke tangan orang-orang salib selama 1 abad lebih dikit, sampai Allah memunculkan Al-Imam As-Sultanul Azim Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, dan Masjidil Aqsa kembali direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu pembesar negeri Ayyubiyah, yang merupakan pencahan dari negeri Zangkiyah. Itu pada waktu beliau itu seorang pangeran, seorang orang membesar kerajaan. Ganteng, yo sugih, yo pinter, ngono. Jenenge pangeran. Pangeran kiri enggak pantas. Ganteng, yo sugih, yo ngono. Bapake iku sampe bingung. Bapake Salahuddin. Ditawani kepengin putri model apa? Ini model kupu-kupu apa model katak ngono ya. Tawari putri model apa enggak ada yang mau. Dia tuh selalu ngomong sama bapaknya, sama pamannya. Lu wis wae nikah lah pangeran, putra apa itu orang besar. Lah wae nikah enggak nikah tinggal apa?
Maka selalu ngomong pada waktu ditawari oleh pamannya, bapaknya, Pak Man, kula niku pun ngomong kali jenengan, saya tidak akan nikah kecuali dengan seorang wanita yang akan lahir dari rahimnya pembebas Al-Aqsa. Saya tidak akan nikah kecuali dengan seorang wanita yang dari rahimnya akan lahir orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Itu sekitar 70, 80 tahun pasca Masjidil Aqsa dikuasai. Ingat, Israel, negeri Israel itu berdiri tahun 1948. Kita sekarang tahun 2021, belum 100 tahun. Hari-hari inilah dialog bapaknya Salahuddin dengan bapaknya dan pamannya itu terjadi di masa-masa semacam ini. Sedang genting-gentingnya Aqsa. Maka tatkala itu, lah sopo nak, apa yang ngerti bapak, apa yang ngerti paman, apa yang ngerti paman. Tatkala itu qadar Allah di balik hijab, ada seorang wanita itu datang. Jadi seorang wanita itu datang menghadap ke pamannya. Tatkala itu Salahuddin bapaknya Salahuddin masih ada di situ. Beliau mengatakan, Man, saya sudah waktunya nikah. Oh nggih, napa nak, carikan saya seorang laki-laki yang dari benihnya akan lahir pembebas Masjidil Aqsa. Kok Bapak Salahuddin mengatakan, Man, nikahkan aku dengan wanita itu. Padahal orang ngerti rupanya, orang ngerti sopo. Nikahkan aku dengan wanita itu. Dari pernikahan ini lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi bibit itu nggak akan jauh dari hasil, nggak akan jauh dari hasil. Makanya Rasulullah mengatakan nikah itu fadfar bidzatiddin, anake ben zatuddin. Nih carine itu gak yang zatuddin. Ya ojo salah anak ini dadi empuk gendruwo apa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada imam besar Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan itu berlangsung lama sekali. Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sampai terjadilah peristiwa yang terjadi. Allah mentakdirkan lain. Orang-orang Yahudi pasca diusir oleh Rasulullah dari Madinah, pasca diusir oleh Rasulullah dari Khaybar, bukan diusir, dikalahkan oleh Rasulullah dari Khaybar, tapi mereka masih tinggal di Khaybar dan diusir oleh Umar bin Khattab dari Khaybar. Mereka gak duwe negara. Arepe nandi iki? Kembali ke Palestina. Palestina sedang dikuasai oleh kaum muslimin. Sama-sama di bawah khilafah Umar bin Khattab. Akhirnya wis bubar yo, ngono bubar. Ono sing ning Inggris, ono sing ning Amerika, ono sing ning Afrika, ono sing ning Australia, ono sing kemana-mana menyebar ke muka bumi. Tapi dasar wong Yahudi, di mana bertempat tinggal, di situ bikin kisruh, di situ bikin masalah. Sampai saking jeleknya orang Yahudi, ingat kasus Jerman? Tatkala Hitler jengkel kalau Yahudi babat orang-orang Yahudi, puluhan ribu orang Yahudi mati di tangan Hitler. Kenapa? Gawe rese, di mana-mana tuh gawe masalah. Akhirnya terjadilah kongres mereka, Perdana Menteri Inggris gabung dengan Presiden Amerika, mikir-mikir wong-wong iki dolen di ben negeri kita aman. Dolen negara wae. Dolen negara, akhirnya mereka ditawari, "Sampeyan kemana ngondi?" "Tak dolen negara." Negeri suci kami. Mana? Palestina. Mulailah tahun 1907, Tasus 928 kalau nggak salah.
1922 dengan tibu muslihat dari negeri-negeri itu, orang-orang Yahudi dari Inggris, Australia, Amerika didatangkan atas nama turis, mau ngambil visa tinggal di mereka Malaysia, tinggal di Indonesia, orang Cina mau di Indonesia ngono lho, manggon sekitar manggon, sampai lama-lama bikin resek dan baru berdiri negara Israel 1948, dan terjadilah peristiwa ini belum 1 abad. Dan ini ikhwan, itu memang takdir Allah, kehendak Allah secara qadari, iradah, karena iradatullah itu kan iradah kauniyah dan iradah syariah. Allah menghendaki secara kauniyah, secara qadari. Allah berkehendak memang orang Yahudi itu akan ngumpul di sana. Kenapa? Untuk menyongsong perang akhir zaman. Karena perang akhir zaman akan terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dan perang itu letaknya di bumi Baitul Maqdis. Dan itu yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang masyhur, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai orang-orang muslim membantai orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi itu takut, bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Batu dan pohon tatkala itu bisa bicara. Yani faqala al-hajaru wasyajar, kata Rasulullah SAW, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim wahai Abdullah, warai yahudiyun fata'ala faqtul. Di belakangku ini ada orang Yahudi, kemari bunuhlah dia. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, karena itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Peristiwa itu pasti akan terjadi. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Tapi waktunya sudah dekat. Kapan? Yuk, nggak ngerti yang kiamat itu dekat. Ini inna sa'ata qarib. Ngono toh? Ini kiamat dekat. Kapan? Bu. Kapan, Bu? Waktunya itu sudah dekat. Karena tanda-tandanya sudah nampak sekali. Mereka sudah ngumpul, sungai Tiberias tinggal dikit airnya, dan sebentar lagi Dajjal akan sebentar lagi. Jadi sebentar, ya memang sebentar, bu kapan? Dajjal akan keluar, dan di hari-hari itulah akan terjadi peristiwa agung itu. Loh, kalau begitu saiki menengai, ya enggak. Jadi tugas kita itu berjuang sesuai dengan kapasitas yang kita masing-masing, sesuai akhwan dengan kapasitas yang kita masing-masing. Jadi kita pertama, kewajiban kita adalah memasukkan keyakinan dalam hati bahwa Aqsa bagian dari kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, kita punya tugas untuk membantu perjuangan Aqsa dengan kapasitas kita masing-masing. Hamas Ustaz? Enggak. Ini enggak, mana? Apa mana Hizbullah? Enggak, mana? Terus, lah itu butuh kajian lain kalau ini. Ini butuh kajian lain yang tersendiri. Kalau bahas ini, itu berarti bahas kondisi terkini Al-Aqsa. Tapi saya katakan bukan kapasitas saya untuk berbicara. Tapi yang pasti minimalnya bantuan ini dari lembaga-lembaga resmi yang kita percaya, kayak Peduli Muslim, kayak apa gitu, yang punya akses dari teman-teman yang kita percayai. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, segera penuhi syarat Allah untuk lahir kembali sosok Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Apa syaratnya Rasulullah? Syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, perhatikan hadis yang tadi saya baca. Tatkala batu dan pohon itu berbicara, maka batu dan pohon itu bukan manggil wahai orang Palestina, wahai orang Saudi, wahai orang mana Indonesia apa mana. Rasulullah bicara, ya Rasulullah. Batu itu ngomong, ya Muslim, ya Abdullah. Tatkala nanti suatu ketika muncul muslim sejati
Tatkala nanti suatu ketika muncul hamba-hamba Allah sejati, tatkala itulah Baitul Maqdis akan kembali kita kuasai. Tapi ini Muslim KTP, hamba Allah imitasi, jangan harapkan Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin. Dalam perang salib, sebagaimana menceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Bidayah wa Nihayah, tatkala Imam Salahuddin Al-Ayyubi sedang menyiapkan pasukan perang untuk merebut kembali Masjidil Aqsa, ribuan, puluhan ribu pasukan perang dalam kemah-kemah. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah tatkala itu sedang membawa kudanya jam 3 pagi sebelum subuh, memacu kuda mengelilingi pasukan perang. Beliau melihat ada kemah-kemah sing lampu wis nyala, tanda nek penduduke wonge wis bangun salat malam. Napa bengi-bengi? Kedulinan game, orang ono game zaman itu. Ada kemah-kemah yang isek turu, segelap tidur. Maka Imam Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, min hauna, min hauna yatin nasr. Dari kemah-kemah yang orangnya sholat, yang orangnya bangun malam untuk sholat, dari kemah-kemah itulah akan datang kemenangan. Kemudian beliau menunjuk kemah-kemah yang terlalap tidur. Min hahuna ta'til hazimah. Dari kemah-kemah itulah akan datang kekalahan. Itu difahami benar oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Difahami benar oleh Umar bin Khattab. Dan harus difahami, kemenangan kembalinya Baitul Maqdis di tangan ya Muslim, ya Abdullah. Penuhi syarat Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya. In tansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Afwan waktunya molor. Ana enggak buka tanya jawab karena sudah melewati batas waktu. Jadi kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.